anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi ini kita akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2 hewan di sekitarku. Nah, kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tanaman di sekitarku. Sekarang kita akan belajar hewan di sekitarku. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, di sana ada Udin, Siti, dan teman-temannya sedang membawa hewan peliharaan mereka masing-masing. Di sana ada yang membawa bebek, ada yang membawa kucing, kambing, kelinci, sapi, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa melihat mereka ternyata memelihara hewan-hewan tersebut. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menulis ungkapan pemberitahuan dengan tepat, yaitu baik melalui gambar maupun teks. Kemudian membandingkan banyak benda dan kumpulan benda dengan kata lebih dari atau kurang dari. Kemudian kalian bisa mengurutkan suatu bilangan, kemudian menjelaskan aturan di rumah yang berkaitan dengan rumah. Dan yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar melompat dan memutar. Coba perhatikan gambar ini. Nah, di sana terdapat tanda. Tanda ada hewan apa di sana? Sapi. Ada gambar seperti ini ya. Perhatikan, itu artinya ungkapan pemberitahuannya dilarang membawa hewan peliharaan. Ya, kalau ada tanda merah terus ada garisnya di tengahnya, itu namanya dilarang membawa hewan peliharaan. Ya. Kemudian coba lagi perhatikan gambar cara merawat hewan. Nah, sebelum kita melihat cara merawat hewan, perhatikan ada tulisan juga di sana, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu juga termasuk ungkapan pemberitahuan melalui teks ya. Di sana terdapat dilarang memberi makan hewan sembarangan. Jadi kita tidak boleh memberikan makan hewan sembarangan kecuali yang punya. Nah, perhatikan juga cara merawat hewan. Di sana terdapat kucing, yaitu yang pertama diberi makan, diberi kandang, dimandikan, dan diajak bermain atau disayang. Nah, itu cara-cara merawat hewan. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan gambar juga di gambar berikut ini. Nah, di sana ada di kebun binatang, ada hewan, jerapah, gajah, dan yang lain-lainnya. Terdapat juga di situ ada ungkapan pemberitahuan di sana ya, berupa teks. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, di kebun binatang kita harus mengikuti aturan ya. Karena di kebun binatang tidak hanya hewan jinak saja di sana, tapi juga terdapat hewan buas. Makanya di sana dilarang memberi makanan sembarangan. Jadi kita tidak boleh memberi makan sembarangan kepada hewan-hewan tersebut kecuali petugas di sana. Kemudian juga buanglah sampah pada tempatnya. Dimanapun kita berada, jangan lupa sampah harus dibuang di tempat sampah. Itu juga termasuk ungkapan pemberitahuan melalui teks. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa hewan di kebun binatang, pastinya banyak, nggak hanya 1, 2, atau 3. Nah, di sini juga di kebun binatang tuh ada harimau, ada burung, ada beruang, ya, ada burung, ada beruang,
Ada dikelompokkan juga ada burung, harimau, dan beruang. Kalian boleh perhatikan. Nah, di situ ada kelompok beruang. Jumlahnya ada 13. Kalian bisa hitung ulang. Ada 13 hewan beruang. Kelompok harimau juga ada berapa di sana harimau? Ada 9. Kemudian ada kelompok burung. Terdapat 39 burung. Nah, kalian di situ bisa kelompokkan antara beruang, harimau, dan burung. Kira-kira antara beruang, harimau, burung, hewan yang paling banyak adalah hewan burung. Kemudian yang paling sedikit yaitu harimau. 9 harimau. Nah, kita bisa membandingkan, ternyata hewan burung itu lebih banyak daripada kucing dan serigala dan beruang. Mohon maaf ya, beruang. Kemudian bisa juga kucing lebih sedikit dari beruang dan burung. Nah, seperti itu ya, kita bisa membandingkan hewan tersebut. Misalkan 9 kucing lebih sedikit dari 39 burung. Kemudian setelah kita membandingkan beberapa hewan tersebut, kita bisa bandingkan juga dengan kata lebih dari. Kalau bilangan kita menggunakan lebih dari atau kurang dari. Sedangkan benda tadi bisa menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit. Membandingkan dengan kata lebih dari atau kurang dari. Contohnya 75 lebih dari 64. Atau 48 lebih kecil dari 84. Nah, tadi kita sudah mengelompokkan hewan kan. Tadi ada harimau, ada beruang dan burung. Kita bisa mengurutkan juga dari yang banyak ke sedikit, dari yang lebih besar ke lebih kecil, atau dari yang lebih kecil ke lebih besar. Contohnya ya, misalnya ada angka 67, 87, 57, 77, 47. Nah, kita bisa urutkan dari yang terkecil, berarti kita awali dari yang bilangannya lebih kecil, yaitu 47, 57, 67, 77, kemudian 87. Selanjutnya, misalkan kita mau mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Contoh misalkan ada angka 36, 16, 46, 26, 56. Nah, kita bisa urutkan dari yang terbesar yaitu 56, 46, 36, 26, dan yang terakhir 16. Tadi kita sudah ingatkan, tadi kita ke kebun binatang. Di sana terdapat hewan-hewan buas dan juga hewan jinak. Nah, contoh hewan buas misalkan singa, harimau, buaya, panda, beruang, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga hewan jinak. Biasanya apa? Biasanya hewan jinak itu sering dipelihara oleh kita semua. Contohnya ayam, kucing, ikan, dan sapi. Ya. Selanjutnya, kita masih ingat hewan itu kan bisa bergerak. Nah, bisa bergerak. Kalian tahu katak atau kodok atau bisa juga kelinci. Hewan tersebut biasanya bergerak dengan cara melompat ya, dengan cara melompat. Nah, kita juga ada olahraga bagaimana cara kita melompat. Nah, yang pertama, cara melompat yaitu yang pertama badan kita jongkok. Pertama badan jongkok, kemudian tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas, baru kalian melompat. Memutar juga.
Kita bisa juga memutar dengan cara sama, yaitu yang pertama badannya juga jongkok, kemudian kedua tangan di ujung kaki menapak di tanah, baru kalian melompat dan memutar. Kalian tinggal memutar setelah kalian dengar aba-aba, melompat kemudian putar badannya ya. Mungkin hanya itu yang Bu Guru bisa sampaikan. Kita yang pertama yaitu kita harus bisa merawat hewan, kemudian ungkapan pemberitahuan baik berupa gambar maupun berupa teks, kemudian sudah belajar mengelompokkan benda, mengelompokkan beberapa hewan tadi, kemudian membandingkannya dengan lebih banyak dan lebih dari, kemudian mengurutkan bilangan, dan yang terakhir yaitu mengelompokkan benda hewan jinak dan hewan buas, dan cara mempraktikkan cara melompat dan memutar. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila Bu Guru banyak kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.